Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Akbar Mustamin dengan NIM H0711811013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kunci simetris DES dan AES. DES atau Data Encryption Standard. Data Encryption Standard adalah salah satu algoritma kriptografi simetris. Artinya, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma DES ini juga merupakan algoritma enkripsi blok cipher dengan panjang blok 64 bit dan dengan panjang kunci 56 bit yang bersifat rahasia yang dibagi, atau shared secret. Shared secret sendiri merupakan sepenggal data yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Yang dimaksud sepenggal data di sini dapat berupa kata sandi atau password, passphrase atau kunci pada algoritma enkripsi. DES adalah standar, sedangkan algoritmanya adalah DEA, Data Encryption Algorithm. DES termasuk di dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipherblock dengan menggunakan skema Feistel. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. Skema Feistel. Jadi setiap blok plaintext atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, 16 putaran ensiffering dan inversi permutasi awal. Algoritma enkripsi dengan DES. Pembangkitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal yaitu K1, K2 hingga K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Pembangkitan kunci internal. Dalam permutasi ini, tiap bit ke-8 dari bit 8 bit kunci diabaikan. Hasilnya permutasi yaitu memiliki panjang 56 bit sehingga dapat dikatakan sepanjang kunci DES adalah 56 bit. Selanjutnya, 56 bit ini akan dibagi menjadi dua bagian kiri dan kanan, dan masing-masing memiliki panjang 28 bit dan disimpan dalam CO dan disimpan dalam C0 dan D0. C0 berisi bit-bit dari K pada posisi, seperti berikut ini. Kemudian D0 berisi bit-bit dari K pada posisi. Jadi pada kunci eksternal itu dilakukan permutasi PC1, di mana setelah posisi teks tersebut sudah ditukar pada gambar sebelumnya, kemudian dibagi dua, yaitu pada posisi kiri dan C0 dan di kanan ada D0. Kemudian dilakukan pergeseran ke kiri sehingga menghasilkan C1 dan D1, sehingga terakhir setelah memasuki kunci ke-17 sudah memasuki kembali pada posisi awal teks. Proses ensiffering terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran ensiffering. Setiap putaran ensiffering merupakan jaringan Feistel yang secara matematis dinyatakan seperti pada di gambar ini. Permutasi terakhir atau inverse initial permutation. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan, yaitu inverse initial permutation atau IP1. Dekripsi. Proses dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jika pada proses enkripsi, urutan kunci internal yang digunakan adalah K1, K2 hingga K16, maka pada proses dekripsi urutan kunci yang digunakan adalah K16, K15 hingga K1. Untuk setiap putaran 16, 15 hingga 1, keluaran pada setiap putaran deciphering adalah LI sama dengan RI kurang 1. Dan RI sama dengan I
Bang 1 plus F R1 kurang 1 KI. Yang dalam hal ini R16 L16 adalah blok masukan awal untuk deciphering. Blok R16 L16 diperoleh dengan mempermutasikan ciphertext dengan matriks permutasi. Pra keluaran dari deciphering adalah L0 R0 dengan permutasi awal IP akan didapatkan kembali blok plaintext semula. Selanjutnya K15 dihasilkan dari C15 D15 yang mana C15 D15 diperoleh dengan menggeser C16 yang sama dengan C0 dan D16 yang sama dengan C0. 1 bit ke kanan, sisanya K14 sampai K1 dihasilkan dari C14 D14 sampai C1 D1. Catatlah bahwa C1 sampai -1 D1, CI-1 dan DI-1 diperoleh dengan menggeser CI dan DI dengan cara yang sama seperti pada tabel 1. Tetapi pergeseran kini left shift diganti menjadi pergeseran kanan atau right shift. Kemudian implementasi pada program. Di gambar ini yaitu langkah pertama kompresi 64 bit ke 56 bit atau PC1. Kemudian lanjut ke langkah kedua yaitu operasi 16 putaran, kemudian dilakukan operasi kunci. Di sini dapat terlihat codingannya pada Python. Lalu pada langkah ketiga yaitu kompresi PC2. Langkah keempatnya merupakan operasi enkripsi. Kemudian pada langkah kelima adalah permutasi awal. Dilanjutkan dengan langkah keenam ekspansi blok. Di sini juga terdapat langkah ketujuh dengan sort with key. Langkah ke-8 merupakan Xbox, dapat dilihat di gambar codingannya. Kemudian langkah ke-9 final block. Lanjut ke langkah 10 merupakan inverse permutasi. Dan di sini langkah yang ke-11 yaitu merupakan implementasi deskripsi. Kemudian AES, Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau encipher dan decipher informasi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca disebut ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plaintext. Algoritma AES ini menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bit untuk mengenkrip dan dekrip data pada blok 128 bit. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar atau DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES. Algoritma Ringdale. Algoritma Ringdale adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seorang yang melakukan kunci enkripsi tersebut. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai enkripsi dan deskripsi dari sebuah kalimat. Algoritma ini sebetulnya sama dengan Advanced Encryption Standard yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hanya perbedaan dengan implementasi sebelumnya adalah kata kunci yang digunakan
dapat berjumlah bebas. Ring dial merupakan panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal AES 128, AES 192, dan AES 256. Garis besar algoritma ring dial yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Add round key melakukan XOR antara state awal plaintext dengan separ key. Tahap ini disebut dengan initial round. Kedua yaitu putaran sebanyak NR dikurang 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah A. Substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi SBox. Shift rows, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Mix columns, mengacak data di masing-masing kolom array state. Add round key, melakukan XOR antara state dengan round key. Kemudian final round, proses untuk putaran terakhir yaitu subbyte, shift rows, dan add round key. Pembangkitan kunci. Tiap putaran menggunakan kunci berbeda. Kunci dibangkitkan dari kunci eksternal 16 byte menjadi array 24-32 bit words. Berikut merupakan implementasi pada program. Yang pertama itu, gunakan split bytes yang digunakan untuk memecah string menjadi list yang berisi beberapa bytes. Kemudian, setelah itu dibuatlah matriks seperti pada kodingan berikut. Lalu, isi matriks digeser secara wrapping pada 3 baris terakhir array state. Lalu gunakan bin 2in mengkonversi biner ke integer. Gunakan hex 2bin untuk mengkonversi nilai heksadesimal ke biner. Lalu di sini dibuatlah sebuah tabel SBox enkripsi dalam bentuk heksadesimal, dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu tabel SBox deskripsi dalam bentuk heksadesimal. Lalu lakukan pembuatan kunci seperti pada kodingan berikut. Kemudian pencocokan kunci karena ada 3 jenis kunci yaitu 128, 192, dan 256. Lalu gunakan case schedule untuk membuat kunci. Selanjutnya, gunakan bin 2hex untuk mengkonversi nilai biner ke heksadesimal. Sortkan setiap kolon sebagai polinom 4 suku pada GF 2/8. Lalu transformasi mix columns yang akan mengalihkan setiap kolom dari array state ke suatu polinom. Kemudian dilakukan perkalian matriks. Dilakukan operasi enkripsi yang menggunakan 2 parameter yaitu pesan dan key atau kunci. Proses pertama yang dilakukan, pesan diubah bentuk biner lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Dilakukan literasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext heksadesimal. Kemudian dilakukan operasi deskripsi yang menggunakan 2 parameter yaitu pesan dan key atau kunci. Proses pertama yang dilakukan, pesan diubah bentuk biner lalu dibagi ke dalam bentuk matriks 4x4. Dilakukan iterasi sampai 9 kali sampai dihasilkan ciphertext string. Lalu hasil enkripsi dan deskripsinya dapat dilihat sebagai berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.